total. Air bersih juga? Ya, jaringannya susah sekarang. Bantuan ini udah berapa kali didapat? Baru ini ya. Ini? Untuk di kampung kami belum ada nih. Mas, kampungnya di mana? Kampung Durian, Mas. Durian, belum ada ya? Belum ada, belum pernah turun. Untuk keluarga-keluarga kami, di sini kami sangat-sangat kekurangan. Barang-barang semua udah habis. Bahkan baju saja kami tidak punya. Banyak yang kelaparan. Anak-anak di sini butuh makan, obat-obatan. Tempat juga tidak ada, Pak. Udah hancur semua. Kami butuh tenda, Pak. Kami butuh bantuannya. Akibat diguyur hujan selama 3 jam, saudara, sungai Aek Garoga yang berada di Desa Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kembali meluap Selasa sore. Inilah situasi warga yang berupaya mencari lokasi yang lebih aman, khawatir air sungai kembali meluap. Warga dan relawan yang berada di posko di pinggir aliran sungai berlarian menyelamatkan diri. Sebelumnya sungai Aek Garoga yang merupakan sungai tempat terjadinya banjir bandang pada 25 November lalu. Airnya naik, air naik. Air naik. Dengan mengendarai sepeda motor, warga mencari tempat yang lebih aman. Alat berat yang sebelumnya tengah memperbaiki jalan yang rusak akibat banjir bandang yang terjadi 25 November lalu juga terlihat menjauhi luapan air sungai. Tak ada korban dalam banjir susulan ini, namun warga tetap diminta hati-hati dan menjauhi aliran sungai terlebih ketika hujan turun. Saudara, jalan akses darurat di Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara putus setelah hujan deras turun Selasa sore. Jalan ini sebelumnya dibuat dengan pohon melintang, namun hanyut terbawa derasnya air dan berdampak putusnya akses dari Tapanuli Selatan ke Tapanuli Tengah. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Muhammad Andika dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang kami rekam sebelumnya. Jona Hamonangan, selamat pagi, John. Anda bisa mendengar suara saya, John, ya? Ya, Mario. Oke, John, hari ini kabarnya akan ada informasi atau konferensi pers dari Polri terkait dengan kasus gelondongan kayu yang diduga menyebabkan banjir dan juga longsor di Sumatera. Pantauan Anda seperti apa? Ya, Mario, direncanakan pukul 10 siang nanti dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Mabes Polri akan menggelar konvers terkait dengan hasil penyelidikan. Jadi konvers ini diharapkan nanti akan disampaikan beberapa pokok atau persoalan yang menjadi dasar dan tidak untuk kemungkinan akan juga penetapan status barangkali ada tersangka atau tidak. Jadi memang dari pihak polisian, dari pihak Barreskrim memang cukup berhati-hati. Kami sendiri sudah melihat dari tim dari tindak pidana tertentu sudah datang ke lokasi. Berulang kali melihat mereka melakukan penyelidikan
jumlahnya cukup banyak dan juga mereka membawa berkas, mereka datang ke gelondongan kayu, mereka juga turun ke sungai, mereka mengabadikan, dokumentasikan, jadi mereka melakukan penyelidikan untuk melihat bagaimana kejadian terjadi. Jadi fokus utama dari konversi ini adalah mengumumkan terkait dengan hasil penyelidikan apakah penyebab banjir ini adalah dari gelondongan kayu ini adalah betul seperti dugaan orang ada pembalakan hutan ataupun ada penebangan yang dilakukan secara liar. Kalaupun memang ini bukan dari pembalakan atau penebangan liar, dari pihak akan menyampaikan apakah ini adalah kayu-kayu sisa jadi kayu-kayu yang itu saja. Jadi ketika cuaca buruk terjadi, ketika ada banjir, maka kayu-kayu yang ditinggalkan itulah yang akhirnya turun dan masuk ke daerah di Garuga, khususnya di Batang Toru ataupun di daerah di Tapanuli Tengah. Jadi memang keluasan dari gelondongan kayu ini begitu luar biasa. Kalau kita lihat dari drone ini jumlahnya mungkin bisa dikatakan hampir ribuan dan kayunya ini pun cukup besar. Beberapa dari kayu ini dari pengakuan warga mereka cukup rapi, menggunakan chainsaw. Jadi dari potongannya terlihat ini tidak sembarangan dan beberapa warga juga mengatakan bahwa ada pohon atau kayu yang bahkan ada seperti stempel atau seperti ukiran, apakah itu mungkin angka ataupun nomor. Jadi memang ini tentu menjadi masukan bagi pihak Bareskrim Polri, apakah betul seperti dugaan-dugaan tersebut dan nanti akan disampaikan. Kami sendiri juga sangat menantikan dari hasil penyelidikan ini, karena ini memang sangat berdampak dan kalau kita lihat di tempat saya berdiri ini sekarang sudah kosong, jadi pengungsi pun itu lokasinya cukup jauh dari kami. Ditambah lagi tadi pagi kami sempat ngecek akses aliran sungai baru, khususnya di Garuga ini ada muncul, jadi bukan aliran sungai sebenarnya. Dari awalnya sudah bisa dilintasi oleh batang kayu, sekarang sudah terlewati dengan air. Jadi bisa dibayangkan dampak kerusakannya begitu luar biasa dan ekosistemnya pun ini cukup lama untuk bisa memperbaiki dan kondisi semula. Angkatan Darat pun juga sudah membangun jembatan Beli di daerah Anggoli yang seharusnya sudah bisa dioperasikan penuh dan dilintasi, tapi dikarenakan akses daerah aliran sungai yang baru muncul, khususnya di wilayah Garuga yang dan panjangnya atau lebarnya di atas 20 meter, maka kami sendiri pun sebenarnya juga kesulitan untuk bisa mencoba dari jembatan Beli ini. Jadi memang kami sendiri juga sangat menunggu terkait dengan hasil dari konversi ini, terkait dengan apa saja yang menjadi penyebab atau dugaan dari adanya gelondongan kayu yang begitu banyak dan akhirnya menjadi viral di media sosial ini. Mario. Ya Jona, sampai saat ini Anda masih terus mencarikan informasi terkait apa isi dari konversi tersebut. Tapi apakah mungkin ada bocoran, apakah ini ada hubungannya dengan 4 perusahaan yang dinonaktifkan sementara oleh Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan bencana banjir di wilayah Sumatera tersebut? Ya Mario, saya sendiri sudah menanyakan tapi mereka tidak mau menjawab. Mereka mengatakan bahwa ini masih dalam ranah penyelidikan. Dari pihak Bareskrim kami menilai cukup berhati-hati dan beberapa dari mereka menyarankan kami untuk menanyakan ke instansi lain seperti Jadi memang ini kami masih menunggu dari penyelidikan dari hasil penyelidikan dari Bareskrim Polri, khususnya dari Direktorat dan kaitannya dengan 4 perusahaan yang sudah disebutkan sebelumnya dan akhirnya menjadi viral di media sosial. Ini kita masih menunggu catatan resmi. Dan terkait dengan nanti konversi ini pun kami juga mengharapkan dari tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu akan datang ke titik lokasi di Kayu Gelondongan sehingga kami bisa melihat apakah nanti hasilnya itu clear atau sesuai dengan apa yang mungkin dibayangkan oleh sebagian orang. Karena kalau kita menanyakan kepada sejumlah masyarakat, banyak dari masyarakat yang mereka mengatakan ini kuat dugaan adalah perambahan hutan atau lahan yang secara sembarangan bisa dikatakan begitu. Izin. Kenapa mereka memotong lahan? Dikarenakan mereka kebutuhan bahan-bahan pokok ataupun mereka ini adalah sebagai sumber penghidupan mereka. Tapi sekali lagi ini masih harus menunggu
hasil penyidikan dari Barreskrim Polri terkait dengan apakah ini akan mengarah ke 4 PT tersebut atau memang ini ada hal terduga lain. Tentu saja kita tidak bisa secara sembarangan, kita masih harus menunggu. Tapi yang pasti kalau kita lihat dampaknya yang saya rasakan, inilah hari ke-14 saya di daerah terdampak bencana, ini begitu luar biasa, begitu masif. Dan kalau kita lihat ini menyengsarakan khususnya bagi masyarakat. Rumah mereka hancur, bahkan sebagian dari mereka bahkan rumahnya harus tersapu banjir bandang. Pekerjaan mereka ketika mereka bertani lahannya pun hancur, harta mereka juga di dalam rumah, bahkan sertifikat pun sudah tidak terlihat. Mereka terlihat pandangannya kosong. Ya, ini memang kondisi yang cukup miris, apalagi kalau kita lihat ini mendekati Natal, banyak juga dari mereka yang beragama Nasrani. Bisa dibayangkan betapa mungkin pedihnya perasaan mereka di momen seperti ini. Mario. Ya Jonah, kalau tadi Anda sempat menyebutkan terkait dengan bagaimana susahnya masyarakat di sana usai terkena banjir di wilayah rumahnya maupun keluarganya yang terdampak. Saya ingin sedikit bertanya terkait dengan berita tadi bahwa hingga saat ini proses perbaikan infrastruktur darat terus dilakukan. Bagaimana pantauan Anda di sana, John? Katanya ada pembangunan jembatan darurat untuk bisa mengakses bantuan, mengantarkan bantuan ke wilayah yang Tapanuli Selatan tadi, ada akses yang terputus Tapanuli Selatan dengan daerah lainnya. Nah, bagaimana pembangunan jembatan darurat tersebut? Apakah sampai saat ini sudah selesai atau bagaimana dari pantauan Anda? Ya Mario, untuk pembangunan jembatan ini adalah jembatan Bailey. Jadi jembatan Bailey ini adalah jembatan yang dibangun atau dikonstruksikan oleh Batalion Zenit Tempur 1 Diradharma dari Kodam 1 Bukit Barisan. Jadi jembatan ini memiliki panjang kurang lebih 30 meter dengan lebar 3,5 meter. Dan tadi pagi saya sudah mendapat WhatsApp dari Komandan Batalion bahwa jembatan ini sudah jadi 100%. Jadi lokasinya itu berbatasan dengan areal dari Tapanuli Tengah. Kami sendiri juga sudah mengikuti perkembangan pembangunan dimulai di hari Minggu dan sekarang hari Rabu sudah selesai dan sekiranya hari ini sebenarnya sudah bisa dioperasikan secara penuh. Sebenarnya kemarin malam sudah siap tapi ada beberapa perapian atau merapikan dan juga mengecek beberapa part yang cukup sensitif, tapi bisa dipastikan hari ini sudah bisa beroperasi penuh. Namun dikarenakan ada aliran sungai baru yang melintas ditambah lagi dengan airnya sangat deras yang sebelumnya sudah ada semacam kayu melintang seperti jembatan darurat. Ini itu saja kami melihat dari TNI Polri begitu luar biasa. Pagi, siang, sore, malam mereka membersihkan lumpur. Bahkan kalau saya bisa cerita Mario, lumpurnya itu begitu tinggi. Di beberapa rumah atau di beberapa titik lumpur mencapai 1 meter. Bisa dibayangkan betapa sulitnya lumpur yang sangat tebal, yang sulit. Bahkan pun itu harus menggunakan benda atau seperti yang cukup keras untuk bisa menghancurkan. Kalaupun lumpurnya lembek, itu sampai masuk ke dalam kamar dan merusak segalanya, mulai dari mungkin spring bed, benda elektronik dan sebagainya. Jadi memang lumpur yang masuk pun baik mungkin yang sudah keras ataupun lumpur yang masih lembek, ini tentu saja kami melihat upaya dari TNI Polri untuk melakukan pembersihan. Kami melihat dari Brimob, dari Polda Sumatera Utara, kami melihat dari Batalion C, sedangkan dari TNI Angkatan Darat kami melihat dari Kodam 1 Bukit Barisan, ada juga yang dari Korem, khususnya yang berasal dari Korem Sibolga, ditambah lagi dengan Batalion dan Batalion Zenit Tempur yang juga ikut melakukan pembersihan. Mereka dari TNI Polri bersinergi melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, untuk membersihkan air yang atau mungkin lumpur yang masih lembek, ini menggunakan mobil damkar. Jadi mobil damkar itu menyemprotkan air ke lumpur untuk bisa memudahkan lumpur itu seperti seperti mungkin dibersihkan gitu di rumah. Jadi ini butuh upaya. Ditambah lagi kami melihat dari warga yang kembali ke rumahnya atau mengecek, kami melihat tatapannya sangat kosong dan mereka sendiri pun ketika kami ajak tidak menyangka kondisi seperti ini, merasa kehilangan. Dan mayoritas dari mereka mengatakan ini adalah
banjir terparah yang mereka rasakan, dan mereka tidak menyangka betul bahwa kejadian mereka yang terjadi kemarin itu benar-benar merusak properti mereka. Kalaupun ada kendaraan, kami melihat ada beberapa kendaraan minibus bahkan sampai harus terangkat. Motor juga hilang dikarenakan tersapu ombak, dan rumah pun kalaupun masih ada konstruksinya itu mulai dari dinding, kaca itu pecah. Jadi bisa dibayangkan efek masif dari banjir bandang kemarin, ditambah lagi dengan tekanan lumpur yang begitu kuat. Bahkan kemarin sempat hujan deras, itu juga menambah lagi mungkin lumpur yang sudah dibersihkan, yang sekiranya sudah bersih itu kembali lagi masuk, dan warga juga akhirnya berupaya atau akan membersihkan lagi hari ini. Jadi itulah kondisi yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana kondisi masyarakat khususnya yang berada di Batang Toru, atau kalau Anda melihat video viral yang memperlihatkan banjir bandang yang begitu besar dan juga gelondongan kayu yang begitu masif di tempat ini. Terima kasih Jonah Monangan dan juga Febri James atas laporannya. Kita turut berduka, dan juga Jonah dan Febri utamakan kehati-hatian dalam bertugas. Selamat bekerja kembali Jonah. Dan saudara jangan kemana-mana karena breaking news akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Kompas TV. Rumah tulang saya, punya tulang juga roboh. Kemudian rumah saya. Coba abang jadi kami, nggak merepet kita nih, nggak jalan-jalan 4 hari. Sedih juga lah bang. Air lumpur inilah yang kami minum. Yang penting sekali sehat-sehat kita sudah. Ada tempat tinggal kami pak. Ada tempat tinggal pak. Sekali tidak ada lagi bapak. Hari bapak. Ada yang berbeda saudara, dan sudah dapat 5 juta jalaki. Masih fokus di sini. Rumah semuanya. Pemukiman lagi. Kami menunggu itu apa? Kami butuh beras, air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong saudara kiri Pak. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ya menangani kebencanaan. Saat evakuasi air sudah naik, jadi kami nggak sempat membawa barang apa-apa, cuman bawa baju aja dan selamatkan suami yang sakit sama anak-anak. Dapat bantuan apapun, kami mau konsumsi air banjir itu. Ada sini banyak yang sakit Pak, kami mohon, belum ada apa-apa kami di sini. Pesawat lewat, belum ada turun apa-apa di sini Pak. Kami ada itu sakit, ada yang sakit, ada anak-anak, ini mulai batuk-batuk kami Pak.
pusat tidak ada perhatian, menganggap kita bencana biasa. Tapi coba buka hati kita, coba kita lihat masyarakat. Ada bagian yang tidak mampu kita tangani. News Kompas TV bersama saya Mario Sarong dan saudara, sebelum ini kami sudah mencoba memberikan informasi dengan mewawancarai Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, di mana dari update terkini kondisi di Aceh Tengah sendiri saudara, ada 24 korban jiwa dan juga ada 23 korban yang masih terus dicari hingga saat ini, di mana masih ada 21 wilayah yang terisolasi di Aceh Tengah, dan ini memberikan dampak yang serius sebab dari informasi yang diberikan oleh Bupati Aceh Tengah tadi, hingga saat ini listrik pun belum sepenuhnya optimal dialiri di seluruh wilayah Aceh Tengah dengan kondisi yang masih mengalami gangguan. Selain itu saudara, tidak hanya listrik tetapi juga BBM yang masih terhambat atau belum bisa masuk ke wilayah Aceh Tengah, membuat beberapa kegiatan masyarakat mulai dari kerja dan juga kegiatan belajar mengajar hingga saat ini belum bisa dapat dilaksanakan, di mana ada beberapa wilayah di wilayah bencana yang hingga saat ini sudah melakukan kegiatan belajar mengajar ataupun melaksanakan ujian akhir sekolah. Tetapi untuk di Aceh Tengah, dari apa yang diinformasikan oleh Bupati Aceh Tengah, hingga saat ini masih terus belum dilakukan. Dan juga tadi ada laporan dari jurnalis Kompas TV kami yang berada di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Hingga saat ini aparat Polri maupun TNI terus berjibaku membangun jembatan Bailey untuk bisa dilalui masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan. Namun memang masih saat ini masih terus terkendala sebab hujan deras masih terus mengguyur di wilayah Tapanuli Selatan dan membuat akses untuk melalui jembatan tersebut sedikit tersendat. Karena kan sungai yang mengalir membawa begitu banyak lumpur yang menutup akses tersebut. Namun hingga saat ini aparat TNI Polri maupun masyarakat terus membersihkan ataupun menyingkirkan lumpur tersebut sehingga bantuan-bantuan baik itu bantuan pasokan makanan maupun bantuan bahan bakar minyak bisa masuk ke wilayah Tapanuli Selatan, tepatnya di wilayah-wilayah yang terisolir, dan bisa memberikan itu langsung kepada para korban bencana. Izin melaporkan Ketua, suasana di Tangga Besi. Dan saudara, visual yang Anda saksikan saat ini adalah kegiatan BPJS Kesehatan Cabang Lok Sumawe Aceh bersama Arsi Aceh menggelar bakti sosial pengobatan gratis dengan fasilitas lengkap bagi korban banjir di Aceh Utara Aceh. Kegiatan yang berlangsung di Desa Blangsunong, Kecamatan Baktinya Barat ini menjadi harapan bagi warga yang bertahan dalam kondisi yang serba terbatas. Dan saudara, inilah suasana layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak banjir di Desa Blangsunong, Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara. Karena saudara, ini masih terus menjadi perhatian, di mana walaupun masih berjibaku dengan pasokan makanan yang diharapkan oleh para korban, tetapi ada masalah lain yang saat ini terjadi di wilayah pengungsian atau di tempat-tempat pengungsian, baik itu mandiri maupun pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah, yakni begitu banyak masyarakat atau para korban banjir yang terserang penyakit. Salah satunya adalah penyakit infeksi maupun penyakit ISPA. Sehingga dari pemerintah daerah maupun masyarakat atau para korban meminta kepada pemerintah pusat khususnya untuk bisa menghadirkan berbagai layanan kesehatan, baik itu dalam bentuk obat-obatan atau pelayanan tenaga kesehatan yang bisa turun langsung menjumpai para korban, memberikan layanan kesehatan dan juga mengobati mereka yang saat ini sudah terkena infeksi maupun juga
infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan saudara, ini di wilayah Aceh Utara sendiri, seperti yang kami sudah laporkan, ini adalah suasana posko kesehatan, pemeriksaan sekaligus penyaluran obat bagi warga korban terdampak banjir. Dan sejak pagi saudara, ratusan warga sudah membadati lokasi untuk mendapatkan pemeriksaan medis setelah 14 hari lebih atau tepatnya di hari ke-16 hari ini bertahan di pengungsian. Dan bakti sosial ini saudara digelar oleh BPJS Kesehatan cabang Lok Semawe yang bekerja sama dengan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia yang berada di wilayah Aceh. Puluhan rumah sakit swasta di bawah naungan ARSI Aceh mengirimkan tim medis terbaik mereka untuk mulai memberikan pelayanan kesehatan seperti dokter umum hingga dokter spesialis dan sejumlah dokter spesialis, diantaranya spesialis anak, penyakit dalam, kulit, THT, bedah jiwa, paru hingga spesialis jantung turut memberikan pelayanan langsung di lokasi. Seperti yang disampaikan tadi saudara, bahwa tidak hanya mereka yang berusia dewasa, tetapi bagi anak-anak yang menjadi korban ini sangat rentan saudara. Dan sampai saat ini terutama di wilayah yang masih terisolir begitu membutuhkan penanganan medis. Beberapa laporan jurnalis kami di lapangan menyampaikan bahwa wilayah-wilayah yang terisolir sampai saat ini masih hanya bisa menunggu datangnya bantuan udara. Sebab infrastruktur darat atau akses darat masih terus dilakukan perbaikan. Begitu susahnya akses darat yang dilakukan perbaikan ini, belum lagi ditambah cuaca yang tidak menentu seperti yang terjadi di Tapanuli Selatan. Masih turun hujan deras, masih turun hujan yang mengakibatkan sungai mengalir begitu deras dan menutup akses darat tersebut. Sehingga satu-satunya bantuan hanya bisa melalui udara. Dan bantuan tersebut begitu terbatas kepada masyarakat atau korban banjir. Ini siapa yang ini dibagi sama Pak Camat? Sementara itu saudara, hingga saat ini pedagang di Pasar Kuala Simpang Aceh Tamiang memilih untuk kembali membuka tokonya setelah diterjang banjir. Meski demikian, pedagang membutuhkan bantuan termasuk tempat tinggal. Selain pedagang bahan pokok yang kembali berjualan di Pasar Kuala Simpang, sejumlah toko pakaian dan tas juga kembali aktif. Sudah 4 hari saudara, mereka memutuskan untuk kembali berjualan. Meski demikian, pedagang terpaksa menjual di bawah harga normal. Selain itu, sebagian barang dagangan mereka juga ada yang rusak dan hilang tersapu banjir. Hingga saat ini saudara, pedagang berharap adanya bantuan modal, tempat tinggal, dan makanan hingga kondisi perekonomian kembali pulih. Udah 4 hari bang. 4 hari berjualan, apa kesulitannya bang saat ini? Oh, kalau kesulitannya bang masalah ini bang, apa itu makan, tempat tinggal, habis itu barang jualan pun ini apa itu udah hancur semua, kena lumpur bang. Untuk yang dijual harga-harganya apa harga normal atau gimana bang? Kalau harganya bukan harga normal lagi bang, udah di bawah harga normal, udah harga banjir. Terakhir bang, yang abang butuhkan saat ini bang? Oh, kalau yang dibutuhkan saat ini inilah bang, modal usaha sama ini apa tuh tempat tinggal kan. Habis itu masalah makan sehari-hari bang. Berbeda dengan Pasar Kuala Simpang yang sudah ada aktivitas jual beli, di Kecamatan Samudra, Aceh Utara, pusat perdagangan masih lumpuh. Jalan menuju pasar dan pertokoan hingga saat ini masih tertutup lumpur tebal. Sudah 2 pekan para pedagang di pasar Kecamatan Samudra tidak berjualan. Tebalnya lumpur di jalan dan gang pertokoan membuat para pedagang maupun pembeli tidak bisa mengakses jalan. Banjir membuat perekonomian warga lumpuh. Bahkan barang-barang di dalam ruko habis terendam lumpur. Dan hingga kini saudara, belum ada upaya pembersihan jalan pertokoan dari pemerintah. Sehingga para pedagang pun secara swadaya membersihkan jalan
agar aktivitas jual beli kembali normal. Ini akses mata pasir lumpuh total di sini. Sama sekali tidak ada pemasukan untuk daerah Kedai Gedung. Nah, sementara kakak sendiri mengungsi nggak, Kak? Kalau mengungsi nggak, rumah aman. Cuma toko 2 kena. Barang-barang di dalam toko gimana? Habis semua. Habis kena lumpur semua. Karena air tiba-tiba meludak. Langsung tinggi. Dari pemerintah sendiri tidak ada pembersihan ini, Kak? Tidak ada. Kami di sini patungan. Patungan sesama toko. Saudara, RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang hingga kini sudah mulai beroperasi pasca banjir bandang. Namun, semua pelayanan masih sangat terbatas. RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang sudah kembali beroperasi, termasuk ruang instalasi gawat darurat. Sejumlah pasien sudah bisa mendapat layanan rawat jalan. Pihak rumah sakit menyebut dalam 2 hari ke depan layanan rawat inap bisa segera pulih. Pihak rumah sakit hingga saat ini masih butuh tambahan tenaga medis. Yang bisa kita tampung saat ini pasien-pasien luka-luka ringan, terutama luka-luka ringan. Ya, kami berharap yang kedepannya ada nakes yang mau kemari, terutama perawat dan dokter. Alhamdulillah 2 hari yang lalu sampai hari ini insya Allah datang lagi dari Adam Malik sudah datang. Pusat perekonomian di Aceh Tamiang, saudara, yang sempat lumpuh kini mulai bergeliat terbatas. Aktivitas jual beli mulai tampak di Pasar Kuala Simpang yang sebelumnya tersapu banjir. Dan berikut laporan jurnalis Kompas TV, Emir Syah Purba dan juru kamera Dedi Rizky Ginting yang kami rekam sebelumnya. Banjir besar di Aceh Tamiang, sebagian besar perekonomian di kabupaten ini masih belum berjalan. Namun saat ini sudah ada beberapa pedagang yang memilih untuk mulai berjualan kembali, tepatnya berada di pusat pasar di Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Seperti saat ini saya, saudara, sudah berada di tempat yang berjualan sayur-sayuran dan juga bahan-bahan makanan lainnya. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pemilik warung ini. Langsung saja saya sapa. Bapak, izin Bapak. Apa kabar Bapak? Sehat. Pak, udah berapa hari jualan setelah banjir? 3 hari. Udah 3 hari jualan, Pak. Harga bahan pokok bagaimana, Pak? Harga bahan pokok stabil kami jual. Pengambilannya, Pak? Pengambilan nggak tahu toke ngambil. Cuman kami harga telur 65.000 satu papan. Sebelumnya kan 60, ada yang 65 juga kan. Kami jual 65.000. Artinya tidak ada kenaikan yang signifikan, Pak, ya? Nggak ada. Baik. Nah, itu tadi, saudara, perbincangan saya dengan dagang sayur mayur yang memilih berjualan kembali pasca banjir. Tadi diinformasikan ini sudah hari ketiga beliau berjualan, namun sebagian besar memang toko-toko dan juga warung-warung di pusat pasar di Kuala Simpang, Aceh Tamiang ini masih tutup dan belum memulai aktivitas berdagang kembali. Emir Syah Purba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, jangan kemana-mana. Breaking News Kompas TV akan segera kembali dengan informasi terkait dengan bencana di Sumatera. Tetap di Kompas TV. Pusat tidak ada perhatian, menganggap kita bencana biasa. Tapi coba buka hati kita, coba kita lihat masyarakat. Ada bagian yang tidak mampu kita tangani dan harus dibantu oleh provinsi dan juga harus ditangani oleh pusat. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali kalau daerah tidak mampu ini. Pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, karena itu sementara pilihan yang diambil. Oleh karena itu, mengapa status darurat nasional ini penting untuk menginvestigasi lebih jauh faktor-faktor yang menyebabkan bencana ini terjadi. Tanpa status hukum nggak bisa? Tanpa status hukum saya rasa nanti pemerintah bisa ngeles.
Nggak ada, putus total. Air bersih juga? Ya, jaringannya susah sekarang. Bantuan ini udah berapa kali didapat? Baru ini ya. Ini? Untuk di kampung kami belum ada nih. Mas, kampungnya di mana? Kampung Durian. Durian, belum ada ya? Belum ada, belum pernah turun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat yang mewakili Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu Bapak Direktur Gakum Lingkungan Hidup, Bapak Brigjen Pran Cahyo. Kemudian yang kami hormati perwakilan dari Kementerian Kehutanan, yaitu Bapak Direktur Penegakan Hukum, yaitu Pak Yazid melalui Zoom. Kemudian yang kami hormati satu-satu kami sapa dari BPBD Sumbar Sumut Aceh, kemudian dari BPWS Sumbar Sumut Aceh, kemudian yang kami hormati Kepala Dinas LH Sumbar Sumut Aceh, kemudian yang kami hormati pula Pak Dirkrimsus Polda Aceh, Polda Sumbar, dan Polda Sumut, kemudian Kapolres Tapteng, kemudian Tapsel dan Padang Sidempuan, Bapak Kepala Dinas Kehutanan yang mewakili dari Aceh, Sumut, dan Sumbar tentunya. Yang kami hormati pula rekan-rekan yang hadir di Posko Penegakan Hukum Bencana Alam Aceh, Sumut, dan Sumbar. Tak lupa juga kami mengucapkan penghormatan yang setinggi-tingginya pada sahabat-sahabat kita dari rekan-rekan media yang telah hadir pada acara pagi ini. Atas izin pimpinan, kami diperintah untuk melaksanakan kegiatan press release yang mana sesuai dengan perintah Bapak Kapolri dan Bapak Menteri Kehutanan 1 minggu yang lalu bahwa bencana alam yang terjadi di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar ini menjadi perhatian publik. Kemudian kami melaksanakan kegiatan penegakan hukum di 3 wilayah atau 3 provinsi tersebut. Memang kemajuannya berbeda-beda. Ada yang memang sudah dapat maksimal seperti di Sumut ini, kemudian yang di Polda Sumbar juga demikian, akan tetapi yang di wilayah Polda Aceh tentunya karena keterbatasan fasilitas, kemudian masih banyak jalan transportasi terputus dan sebagainya, sehingga rekan-rekan penyelidik dan penyidik terlambat untuk bisa masuk ke lokasi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian ketahui bahwa di dalam proses penegakan hukum kita mulai dengan proses penyelidikan tentunya, kemudian dilanjutkan ke proses penyidikan apabila ditemukan 2 alat bukti ditemukan berbeda. Untuk nantinya sebelum kami jelaskan secara detail, ada masukan ataupun informasi dari rekan-rekan, baik pertama dari BMKG, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dari Badan Wilayah Sungai, sehingga rekan-rekan secara komprehensif bisa memahami bagaimana bencana ini bisa terjadi dan bagaimana apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi korban yang sangat banyak dan masif tentunya. Sehingga nanti rekan-rekan sekalian bisa memberikan informasi kepada publik atau masyarakat secara valid. Kami tidak ada yang kami tutup-tutupi tentunya. Kita sama-sama turun ke lapangan memang kalau rekan-rekan ada waktu. Dan sebagian dari rekan-rekan dari media juga tadi malam bersama kami sampai jam 2 ke TKP tentunya. Mungkin itu pembukaan dari saya. Kesempatan pertama kepada perwakilan dari BMKG wilayah Aceh untuk memberikan
informasi kepada rekan-rekan media di dalam acara press release ini. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Dipersilakan dari BMKG. Kurang jelas, Pak. Saya didengar? Sudah, Pak. Oke. Izin share, Pak? Boleh? Izin share? Silakan, Pak. Baik. Yang kami hormati pimpinan, Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, izinkan kami menyampaikan terkait bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh. Berikut beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan tupoksi kami menyangkut peringatan dini cuaca dan juga tugas-tugas yang dapat memberikan informasi terlebih dahulu kepada masyarakat terkait peringatan dini cuaca ekstrim. Berikut kami share. Sekarang pesawatnya mana? Apa? Lagi di Mana ya? Mengantarkan surga itu dia tempat mana? Apa PPT kami bisa terlihat? Mohon izin. Pasien yang sudah bisa mendapat layanan rawat jalan dan pihak rumah sakit juga menyebut dalam 2 hari ke depan layanan rawat inap bisa pulih kembali. Pihak rumah sakit tentunya masih butuh tambahan tenaga medis saudara, dan seperti yang kita lihat juga masih ada beberapa pembersihan yang dilakukan terutama di IGD di RSUD Aceh Tamiang, di mana nantinya diharapkan dalam 2 hari ke depan semua layanan kesehatan bisa dimaksimalkan untuk melayani para korban, terutama korban yang sangat membutuhkan perawatan kesehatan. Kita lihat memang terutama di IGD RSUD Aceh Tamiang yang saat ini beroperasi sementara saudara, sudah ada beberapa pasien yang dirawat di sana sembari petugas juga perlahan-lahan membersihkan ruangan di sana. Dan memang ini dilakukan saudara agar pelayanan bisa dilakukan semaksimal mungkin dan para korban terutama para pengungsi yang mulai mengalami kendala kesehatan bisa segera tertangani dengan baik di RSUD Aceh Tamiang. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda saudara, tetaplah bersama kami.
Gak ada wifi, gak ada baterai. Kami ke seberang jalan kaki, Kak. Rumah tulang saya, punya tulang juga roboh. Kemudian rumah saya. Nanti malah abang jadi kami. Nggak merepet kita nih, nggak jalan-jalan. 4 hari. Sedih juga lah, Bang. Air lumpur inilah yang kami minum. Yang penting sekali sehat-sehat kita sudah. Ada tempat tinggal kami, Pak. Ada tempat tinggal, Pak. Tidak ada lagi, Bapak. Habis, Bapak. Ada yang berbeda saudara dan saudara. Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saudara, jembatan darurat putus usai banjir kembali menerjang Sungai Garoga. Lalu bagaimana penanganan bencana setelah akses kembali terputus? Kita akan bergabung dengan Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu. Selamat siang, Gus Irawan, dengan Bella di studio. Bisa mendengar suara saya, Gus? Saya bisa dengar, suara saya terdengar tidak? Terdengar Gus Irawan, tapi memang agak sedikit kecil, Gus Irawan. Saya langsung akan bertanya terkait dengan bantuan di sana. Seperti apa, Gus Irawan? Tampaknya kami mengalami kendala komunikasi, saudara, karena memang komunikasi di sana masih terbatas seperti itu ya, saudara. Dan memang jembatan darurat Garoga ini sempat dan akibat diguyur hujan selama 3 jam, saudara, Sungai Aek Garoga yang berada di Desa Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kembali meluap Selasa sore. Inilah situasi warga yang panik berupaya mencari lokasi yang lebih aman, khawatir air sungai kembali meluap. Warga dan juga relawan yang berada di posko-posko di pinggir aliran sungai berlarian menyelamatkan diri. Sebelumnya, saudara, Sungai Aek Garoga yang merupakan sungai tempat terjadinya banjir bandang pada 25 November lalu. Cek 1, masuk suaranya. Halo, cek 1, 2, 3. Visual yang Anda saksikan ini adalah visual dari Sungai Aek Garoga di hari Selasa, saudara, di mana sungai mulai meluap akibat diguyur hujan selama 3 jam. Sungai Aek Garoga ini, saudara, berada di Desa Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kami masih mencoba untuk menghubungi Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, saudara. Sempat tadi bergabung dengan kami, tapi tampaknya memang sinyal di sana masih belum stabil. Dan saudara, terkait dengan meluapnya Sungai Aek Garoga, warga
berupaya mencari lokasi yang lebih aman karena khawatir air sungai kembali meluap. Tak hanya warga, ada juga relawan yang berada di posko pinggir aliran sungai ikut berlarian menyelamatkan diri. Sebelumnya Sungai Garoga ini, saudara, adalah sungai tempat terjadinya banjir bandang pada 25 November lalu. Dan kalau kita lihat tadi di visual yang ada di layar kaca Anda, tampak alat-alat berat yang memang ada di aliran pinggir kali untuk membersihkan sampah sisa banjir, banjir. Tampaknya, namun kemudian air sungai kembali meninggi dan juga meluap. Dan bagaimana akses dan juga bantuan saudara yang sempat ada di sekitar wilayah di Sungai Garoga, kemudian akhirnya harus ditahan dulu bantuannya akibat dengan Sungai Garoga yang kembali meluap. Dan kita akan kembali menghubungi Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Selamat siang Gus Irawan, dengan Bella di studio. Bisa mendengar suara saya, Gus? Saya bisa dengar Mbak Bella. Mbak Bella bisa dengar suara saya? Bisa, Gus. Alhamdulillah aman. Kita akan bicara soal bantuan, Gus Irawan. Bagaimana bantuan di sana? Karena kita ketahui menurut informasi yang tadi di Kompas TV juga bahwa sempat terputus bantuan karena Sungai Garoga yang kembali meluap. Seperti apa bantuan di sana, Gus? Sebetulnya enggak kalau soal bantuan, karena Sungai Garoga yang kemudian meluap itu lalu menghanyutkan lagi jalan sementara yang oleh teman-teman dari Kazidam 1 Bukit Barisan buat mungkin hampir seminggu. Sebetulnya tadinya udah bisa lewat, tetapi kemudian tersapu lagi oleh Aik Garoga. Nah, itu adalah satu lokasinya persis di perbatasan kami dengan Tapanuli Tengah, sehingga bantuan itu memang sampai di titik itu saja karena kesananya sudah kemudian adalah di luar wilayah Tapsel. Jadi tidak ada masalah dengan logistik bantuan dengan kemudian putusnya lagi jalan sementara yang dibangun di Garoga, karena itu adalah sekali lagi ujung dari Tapsel yang berbatas dengan Tapteng, kemudian menghubungkan ke Tapanuli Tengah. Nah, karena itu kami sebetulnya bermohon ya Mbak Bella kepada BNPB untuk rekayasa cuaca lagi lah, saya kira, supaya kemudian berbagai program tanggap bencana ini bisa kami laksanakan. Karena coba dibayangkan itu 3 hari kemarin itu hujan terus turun di Tapsel, sehingga bangunan jalan sementara yang oleh teman-teman dari Kodam 1 Bukit Barisan buat itu dalam seketika dengan air Sungai Garoga membesar lagi, itu sudah kemudian hanyut. Jadi menyulitkan kami untuk kemudian bisa membuka akses-akses yang masih tertutup sekarang. Saya kira bermohon untuk dilakukan lagi rekayasa cuaca oleh BNPB di wilayah kami di Tapanuli Selatan. Tapi logistik tidak ada yang terkendala, karena sekali lagi itu adalah ujung yang paling ujung dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapi bagaimanapun itu akses sangat penting, karena itu menghubungkan Sibolga, Tapteng dan Tapsel. Ini selalu ada interaksi dan konektivitas di antara ketiga daerah ini, Mbak Bella. Gus Irawan, kalau saya lihat di belakang Gus Irawan ini ada banyak sekali bantuan yang juga pastinya harus didistribusikan. Lalu terkait dengan distribusi bantuan, seperti apa yang akan dilaksanakan Gus Irawan? Kalau tadi sekali lagi ya, yang putus itu adalah jalan di paling ujung di Tapanuli Selatan. Sebetulnya kondisi lain masih terus memang masih ada ya beberapa desa kami yang terisolasi, tapi tidak lagi terisolasi secara penuh, karena meskipun mungkin
roda 4 belum bisa lewat, tetapi logistik kami pada titik sampai yang bisa dilalui mobil, nanti kemudian dilangsir dengan sepeda motor atau orang-orang yang kemudian berjalan untuk menuju ke tempat lokasi penampungan dari para pengungsi yang di tempat-tempat penampungan. Jadi sesungguhnya untuk logistik, alokasi logistik ke titik-titik di mana masyarakat kami tertampung itu saya kira nggak ada masalah. Nah, memang sekali lagi maka kami juga butuhkan alat berat yang lebih banyak untuk membuka akses yang baru sekarang bisa dilalui dengan roda 2 sepeda motor supaya lebih lancar alokasi logistik ke daerah-daerah penampungan. Ini memang kami masih sangat butuh lagi untuk alat berat. Dan juga sekaligus untuk pembersihan. Jadi di beberapa, ini Mbak Bella, kami ada 15 kecamatan. Kalau kemarin di puncak bencana ini 13 yang terdampak bencana baik longsor maupun banjir bandang. Ini udah menambah lagi kemudian 1 kecamatan lagi karena 3 hari ini hujan terus di Tapanuli Selatan. Nah, kami sangat butuh juga bantuan alat berat karena di beberapa kemudian desa dengan hujan sekarang itu kembali lagi masuk ke rumah-rumah masyarakat karena jalur air, sungai ataupun tempat saluran air itu semua sekarang dipenuhi dengan material apakah itu longsor maupun banjir bandang kiriman itu, sehingga itu dibuka akses air kalau lagi datang hujan itu bisa mengalir lagi airnya secara normal sehingga tidak lagi menggenangi rumah-rumah masyarakat kita di sini. Dan juga upaya pembersihan dari saluran-saluran air ini tentu membutuhkan juga alat berat. Kami sudah mengoperasikan alat berat yang ada milik Pemkab, kemudian korporasi yang ada, juga dari provinsi, ada dari jalan nasional, itu hanya berjumlah 30 dengan 14 kecamatan yang terdampak masih terasa sangat kurang, Mbak Bella. Dari 14 kecamatan yang terdampak, yang paling sulit untuk dijangkau atau yang masih sedikit terisolir seperti itu, Gus, di kecamatan mana, Gus? Misalnya ada di daerah Marancar misalnya, itu ada 7 desa sampai sekarang belum teraliri listrik dan juga jaringan komunikasi terputus. Itu karena ada jalan yang kemudian anjlok terputus di beberapa titik, sehingga teman-teman PLN sih sudah siap karena kami soal listrik sebetulnya masalah di Tapsel hanya jaringan. Nah, tapi kan untuk memperbaiki, mengganti tiang-tiang yang patah atau rusak itu, teman-teman PLN itu kan butuh akses jalan untuk menuju perbaikan itu. Nah, itu yang terus kami kejar untuk kemudian kami selesaikan supaya aksesnya terbuka, PLN masuk untuk kemudian memperbaiki jaringan. Nah, di beberapa desa lain juga masih kemudian terisolasi, hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2. Ada yang paling di samping Marancar tadi, ada juga di Muara Batang Toru dan Angkola Sangkunur. Ini adalah 3, Batang Toru, Marancar, Batang Toru, Sangkunur, dan Muara Batang Toru ini adalah hilirnya sungai Batang Toru, Mbak Bella. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini, Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan. Hingga hari ini ada 14 kecamatan yang masih terdampak, dan terkait dengan bantuan yang sangat diharapkan adalah tentunya alat berat dan juga rekayasa cuaca agar tidak lagi terjadi hujan dan menyebabkan banjir semakin tinggi. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini, Gus Irawan Pasaribu. Kami titip salam kepada masyarakat di sana agar selalu sehat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Mbak Bella. Kami tutup Breaking News Kompas TV. Saudara, saya Tili Rea Bella pamit undur diri. Sampai jumpa.